Shalom, banyak orang ingin berhasil, dan itu bukanlah hal yang salah. Mereka bekerja keras, berjuang tanpa henti, mengejar kesempatan, dan melakukan banyak cara agar bisa mencapai tujuan hidupnya. Namun seringkali, di tengah semua usaha itu, ada satu hal yang terlupakan, yaitu arah yang benar. Sebab keberhasilan bukan hanya tentang seberapa kuat kita berusaha, tetapi seberapa tepat kita berjalan. Dan arah yang benar tidak ditemukan hanya dari ambisi atau pengalaman, melainkan dari hidup yang dipandu oleh firman Tuhan. Ketika firman menjadi dasar, maka langkah kita tidak hanya cepat, tetapi juga benar. Kita tidak hanya sekedar maju, tetapi juga di dalam pimpinan Tuhan. Karena keberhasilan yang sesungguhnya bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi sampai di tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam rencananya. 7 hal yang membuat hidup kita berhasil di dalam Tuhan. Yang pertama, prioritaskan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika Tuhan menjadi yang utama dalam hidup, maka arah langkah kita menjadi benar. Dan keberhasilan sesungguhnya dimulai dari hati yang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Hati yang bersyukur tidak mudah mengeluh dan kecewa. Syukur membuat kita melihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah proses yang sulit. Yang ketiga, kerendahan hati. Yakobus pasal 4 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Kerendahan hati membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja lebih besar dalam hidup kita. Orang yang rendah hati mudah diajar, dibentuk, dipakai, dan pada akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Yang keempat, ketaatan. Yesaya pasal 1 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu." Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat dan perlindungan. Tidak semua jalan itu mudah, tetapi jalan ketaatan selalu membawa pada tujuan Tuhan yang terbaik. Yang kelima, tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Hubungan yang dekat dengan Tuhan memberi kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera. Semakin kita dekat kepada Tuhan, maka semakin besar tingkat produktivitas dan kemaksimalan di dalam kehidupan kita. Yang keenam, sabar dalam proses. Ibrani pasal 10 ayat 36 firman Tuhan berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Keberhasilan tidak selalu datang dengan cepat. Tuhan sering memakai proses untuk membentuk karakter, iman, dan keteguhan hati kita. Dan buah dari ketekunan melewati proses, bukan saja kita mendapatkan pembentukan karakter, tetapi juga berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang ketujuh, hidup dengan tujuan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuan yang indah. Itu sebabnya menjadi penting bagi kita untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Dan hal itu hanya kita bisa mengerti ketika kita mengetahui dengan pasti kehendak dan isi hati Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, saat kita memprioritaskan Tuhan, belajar bersyukur, hidup rendah hati, dan tetap taat, Tuhan sedang membentuk dasar yang kuat dalam hidup kita. Mungkin prosesnya tidak selalu mudah, kadang harus menunggu, jatuh, bahkan menangis,
Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan setiap proses menjadi percuma. Tetaplah terkoneksi dengan Tuhan, sabar dalam proses, dan jalani hidup dengan tujuan yang benar. Karena keberhasilan yang diberkati Tuhan bukan hanya membawa kita naik. Keberhasilan terbesar bukan ketika banyak orang mengakui kita, tetapi ketika Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.